Hey guys, welcome back again to my channel. Dan hari ini gue akan kasih kalian tips editing foto hanya dengan HP lo. Stay tune. Oke guys, di video saya sebelumnya, tips mengambil foto tinggi dan langsing. Di akhir video, saya ada kasih bonus tips bagaimana cara mengedit foto kalian di HP, yaitu pakai apps namanya Filmborn. Nah, ternyata ada beberapa orang yang message saya kalau ternyata Filmborn itu tidak ada di apps Indonesia. Yang saya juga baru sadar itu, sorry banget. Jadi hari ini gue akan bahas 3 apps yang ada di Indonesia yang saya juga pakai regularly, dan saya udah cek ada banyak fotografer pakai juga yang bagus banget untuk ngedit foto kalian. Nah, apps foto di HP itu biasa ada 2 kategori biasa ya, 2 big category. Satu itu filter, satu lagi itu yang editing. Nah, kalau filter itu basically dia akan memberikan filter ya ke foto kalian, looknya udah jadi. Kalau editing itu lebih fleksibel, jadi kalian bisa mengatur banyak parameter seperti layaknya di Lightroom ataupun di Adobe Photoshop misalnya. Jadi kalian actually bisa adjust itu sampai sesuai yang kalian mau. Tapi of course yang ada banyak parameter makin ribet ya. Nah, ini 3 apps ini actually satu itu beneran filter base, satu lagi filter dan editing, satu lagi lebih condong ke editing. Nah, jadi ini tergantung workflow kalian. Kalau yang mudah pasti ya hanya pakai filter. Kalau yang lebih kompleks mungkin yang bisa lebih editing supaya bisa menyamakan mungkin dengan foto dengan kamera mirrorless ataupun DSLR. Oke ya, kita bahas yuk. Hari ini ada 3 apps yang gue mau bahas, yaitu satu Vimo, satu lagi namanya VSTO atau kita bilangnya Visco misalnya, dan Snapseed. Nah, 3 apps ini berbeda ya. Jadi kalau Vimo itu dia lebih gampang dipakai, dia hanya filter. Visco itu dia filter dan editing. Snapseed itu lebih condong ke editing, jadi sangat fleksibel, tapi juga pemakaiannya lebih sulit. Apps pertama yang kita bahas adalah Vimo. Jadi kita ke sini ya. Nah, Vimo ini merupakan apps yang kita bilang film emulation apps ya. Artinya dia mencontoh dari film look yang udah ada. Film look itu apa? Seperti ini nih ya. Jadi pilihan dari filter daripada Vimo ini adalah roll film. Nah, jadi kalau zaman dulu kan kita ngambil foto itu tuh dengan film ya, dengan roll film. Nah, tiap roll film ini mempunyai look yang berbeda dan benar-benar kalau saya sih suka ya kayak gitu ya. Oke, kita coba lihat ya. Ini gampang banget pakai ya. Dia bentuknya udah kayak kamera. Jadi basically ini lu bisa pakai juga untuk foto seperti biasanya. Nanti akan saya kasih praktekan ya foto dengan Vimo itu seperti apa. Mudah banget. Tapi kalau kita pilih sekarang kita bisa add ya, kita pakai foto ini yang sudah saya siapkan. Nah, kalau kita udah tinggal ini, udah tinggal langsung import. Langsung keluar, sudah jadi. Nah, lihat ya, looknya udah jadi, tuh udah bagus sih. Looknya ini sesuai dengan filter dia, jadi dia langsung udah oke. Lihat ya. Nah, tapi of course di apps ini kita nggak begitu bisa melakukan adjustment atau menerangkan atau apapun juga. Jadi biasa kalau kita pakai ini buat mudah ya, sangat mudah dipakai, tapi tidak sebegitu fleksibelnya gitu. Jadi ini juga pilihannya asik juga ya. Jadi kalau kita lihat nih, misalnya kita ke sini, ada banyak pilihan filmnya ya. Jadi kita bisa ganti film ini, looknya beda-beda. Misalnya yang ini ya. Nah, ini Fuji. Jadi kita kalau ambil ini kita add ya, import. Tuh, beda banget looknya, sangat beda banget. Ini film look yang berbeda, beda banget. Jadi tergantung filter yang kita pakai. Jadi kalau kita misalnya ganti lagi ya, ini gitu ya. Kita ambil, oke. Nah, beda lagi. Jadi dari tiap film yang dipakai akan beda banget nih. Nah, coba. Nih, ini yang filter pertama tadi. Filter kedua, filter ketiga.
lagi ya, filter ketiga, kedua, pertama. Nah kalau kita lihat tuh ya, dari ini aja udah beda banget. Jadi bener-bener ini apps yang gampang dipakai, dan kalau kalian bisa ketemu film yang suka looknya, udah enak banget tinggal langsung pakai. Nah ini juga bisa, satu lagi kalian bisa beli juga filmnya. Jadi kalau kita all film tuh, ini ada banyak banget film-film look yang berbeda-beda ya. Apalagi kalau kalian suka kamera film, ini kalian pasti suka banget. Looknya beda-beda, bisa beli. Tapi yang free juga udah oke gitu ya, bisa trial juga. Nah ini merupakan yang paling mudah ya. Jadi kita hanya filter based editing. Berikutnya kita akan bahas yang lebih kompleks, VSCO. Yuk kita bahas. Oke guys, option kedua yang gue mau bahas itu namanya VSCO atau VSCO ini. Gue klik ya. Nah VSCO ini menurut gue dia tuh filter tapi bisa ngedit juga. Jadi kalau lu lihat di sini misalnya, kita mulai dari sini ya. Kita add foto. Gue udah siapin di favorit nih. Edit ya. Nah ini tuh udah banyak banget filter ya. Lu kalau lihat satu-satu nih, gue klik ya. Tuh. Looknya udah beda-beda semuanya. Banyak banget. Jadi misalnya gue mau yang ini ya. Lalu gue, nah sorry tadi gue hampir miss ya. Jadi setelah lu kasih filter, dia tuh ada pilihan untuk adjust. Kalau yang tadi kan Vimo nggak ada ya. Kalau ini ada. Jadi lumayan nih, ada exposure gitu ya. Lu bisa nambah terangnya. Kontras gitu ya, sharpen dan lain-lain. Nah ini gue lumayan suka karena dia basically seperti Vimo tadi, tapi dia lebih adjustable atau lebih bisa diatur lagi ya. Ini gue ada yang udah gue edit dengan lebih rapi ya, seperti ini ya. Nah ini juga dia ada komunitasnya. Jadi kalau lu lihat di sini, ini komunitasnya banyak orang yang nge-post di sini. Kita bisa lihat ya, oh ternyata bisa foto kayak gini gitu. Lumayan buat inspirasi, udah kayak Instagram tapi versi lebih kecilnya ya, lebih eksklusif kalau dibilang ya. Lalu lu juga bisa ini ke shopnya. Jadi lu actually bisa beli lagi presetnya, dan ini banyak banget, selalu updated. Presetnya banyak banget. Jadi ini tiap hari lu bisa pantengin ya, ada preset baru gitu untuk dicoba look-looknya gitu. Misalnya ini ya, ini bagus juga. Nah, lu bisa lihat nih, dia ada penjelasannya, bisa lihat tuh look-looknya kayak apa, try it now gitu. Oke. Nah ini menurut gua plus minus ya. Jadi di satu sisi lu jadi lebih banyak option, di sisi lainnya terlalu banyak option jadi bingung juga gitu. Karena pada waktu lu ngedit, kalau lu kayak misalnya lu lihat yang ini gitu ya, lu mau edit gitu, lu bingung juga gitu mau pakai yang mana filter ya kalau lu nggak tahu look yang lu pengen cari gitu ya. Lu lihat segini banyak sih bingung juga sih men. Kayak lu cari satu-satu gitu, takes time banget. Apalagi lu nanti udah mulai beli filter segala macam, bener-bener bisa, wah ini benar-benar bisa sampai tuh masih banyak banget men. Lu kalau lihat filternya gila sih, ini banyak banget. Jadi menurut gua ini plus minus. Tapi kalau lu lebih mau ada fleksibilitas, nggak cuma kayak Vimo yang dimana apply filter, lu bisa coba VSCO. Dan ini menurut gua salah satu yang populer dan bagus. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas adalah Snapseed. Nah, Snapseed ini bedanya dengan VSCO ataupun Vimo yang menurut gua dia tuh dia kan ada banyak filter juga nih. Tapi menurut gua filter mereka gua kurang suka. Kalau gua ya, gua kurang suka looknya. Jadi gua nggak pernah lihat ini sebagai filter app. Karena menurut gua apps-nya buat filternya nggak oke. Jadi gue lebih suka dia pakai current aja. Oke, lalu gua ke tools. Nah ini gilanya dari Snapseed ini tuh, wah ini toolsnya banyak banget. Jadi misalnya tune image aja nih ya. Oke, tune image ya. Lihat brightness ya. Ini kalau gua slide ke atas, ini untuk satu parameter aja tuh udah ada berapa nih? Udah ada 10 kali yang lu bisa ganti gitu. Jadi lu bisa atur brightness ya dengan kanan kiri doang. Terus lu bisa slide up lagi, kontrasnya lu atur. Terus lu misalnya udah happy sama ini, oke.
Lu bisa ke tools lagi, lu bisa ganti lagi nih, lu bisa apa lagi nih, curve-nya. Tuh, tambahin kayak apa? Kita bilang kontrasnya lebih akurat ya. Jadi kita kalau mau dan seterusnya. Nah, ini menurut gua kalau lu pakai lu mau nyamain look dari editan lu di Lightroom atau di Photoshop, ini salah satu option yang tepat ya. Jadi lu bisa benar-benar kalau ada contoh dari foto yang lu mau emulate atau mau samain persis, lu bakal pakai ini, bakal nolong banget karena ini banyak banget toolsnya gitu, dan ini bisa nolong banget. Jadi lu pokoknya kayak gini, wah lu bahkan bisa pakai yang mana gitu, bener-bener sangat luas. Nah, ini gue lihat ini sebenarnya Snapseed itu lebih ribet ya pakai, jadi lu mesti lebih ngerti cara pakainya. Tapi kalau lu udah ngerti dan lu udah kira-kira tahu look yang lu mau capai itu seperti apa, tentunya ini merupakan opsi yang sangat berguna ya, karena lu bisa mendapatkan sesuai yang lu mau dan satu tema mungkin dengan posan lu yang lainnya. Kalau menurut gua, kalau lu mau mudah dipakai itu perlu pakai Vimo, karena basically itu cuma filter, jadi lu nggak usah mikir, tinggal snap langsung ini. Dan juga nanti gua akan kasih lihat dia juga bisa ngambil foto, jadi udah kayak kamera aja. Ini kayak bener-bener literally lu kalau kayak gini ya, sini, sorry, waduh, sorry. Nih, ini tuh formatnya udah kayak kamera, men. Jadi lu tinggal ngambil foto, ini udah tinggal jeprek di sini. Lu kalau lihat kayak gini, udah dapat lihat nih udah kayak kamera ya. Lu bisa ngambil, kayak gini ngambil deh. Dia langsung proses, develop. Jadi bener-bener enaknya dari Vimo itu lu udah bisa langsung jadi kamera gitu, gampang banget pakai ya. Oke guys, jadi untuk recap ya, ada dua macam ya menurut gua editing apps di HP itu ya. Satu itu filter base, satu lagi editing base. Nah, yang tadi gue bahas itu Vimo lebih ke arah filter, VSCO itu di tengah-tengah, dan Snapseed lebih ke arah editingnya. Nah, kalau gue sendiri, gue personally gue suka banget pakai Vimo. Kenapa? Karena looknya udah jelas. Gue suka analog, jadi gue bisa cari film yang gue suka. Nggak terlalu banyak pilihannya seperti VSCO, dan bisa langsung apply filter gitu, cepat, dan bisa dipakai juga untuk foto. Interface-nya juga lumayan menarik, kayak beneran lihat kamera foto gitu ya. Nah, menurut gua kalau lu baru mulai foto pakai Vimo itu udah paling perfect. Tapi kalau lu mau belajar lebih banyak atau lu punya temen yang udah pakai VSCO, lu bisa pakai VSCO dan tanya mereka pakai filter apa. Tapi kalau kalian bener-bener mau dive in deep ya, atau menelami lebih dalam lagi cara ngedit gitu, coba pakai Snapseed karena itu banyak banget parameternya gitu ya. Jadi semoga membantu, dan gue akan mulai upload lebih banyak lagi ke channel ini. Thank you banget yang udah subscribe, mudah-mudahan membantu ya. Dan juga kalau kalian ada komen atau ada ide konten, silakan tulis di komen di bawah ya. Mudah-mudahan membantu, dan have a great day. Take care.